Tahu lapas nggak Mas? Nggak tahu. Kalau pemasyarakatan tahu Pak? LP. LP. Pemasyarakatan tahu? Kalau penjara lapas itu kan dengan sel gitu kan? Tahu. Menurut Mbak penjara sekarang tuh kayak gimana sih? Yang maksudnya penjara yang mana nih? Bapak tahu tentang lapas nggak Pak? Lapas itu apa? Penjara ya? Iya. Bapak tahu? Ya. Apa yang Bapak tahu tentang penjara Pak? Tali besi. Lembaga pemasyarakatan nggak Pak? Tidak tahu tuh. Nggak tahu ya? Istilah lapas nggak tahu? Oh enggak. Kalau penjara tahu? Penjara. Penjara tahu. Kalau Bapas pernah dengar Mas? Apa? Bapas. Apa itu badan pemasyarakatan bukan? Balai. Balai pemasyarakatan. Pernah cuman jarang ya, seperti di media kan jarang diliput. Ini sama kayak dulu kali ya. Masih ada narkoba. Sipirnya masih terima uang. Lebih dari 4 dasawarsa, pemasyarakatan hadir menggantikan istilah penjara dengan memberikan pembinaan kepada narapidana sebagai bekal hidup menjadi warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Dalam periode itu, nyatanya sebagian masyarakat ada yang masih bingung, belum mengerti tentang pemasyarakatan dan bagaimana menjelaskan dengan kata yang pas. Bisa jadi mereka tidak tahu atau tidak dikasih tahu. Hal ini menjadi sentilan sekaligus menunjukkan ada di mana pemasyarakatan saat ini. Tak juga surut, para penggiat pemasyarakatan terus memperbaiki diri, terus bekerja mengemban amanah masyarakat. Tabungan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemasyarakatan seolah tergerus dengan penggiringan opini yang terbentuk secara masif dan tanpa korelasi dua sisi kritis. Ya, media memiliki kekuasaan lebih untuk membantu publik membentuk opininya sendiri. Meski secara teknis banyak melakukan penggiringan dengan pemilihan kata yang provokatif. Celakanya, ketidaknetralan media yang kebanyakan negatif justru laris sebagai tontonan seru. Saya kira pemasyarakatan sudah melakukan banyak hal yang sangat baik, terutama dalam reformasi organisasinya. Kedepannya, pemasyarakatan juga harus membiasakan diri untuk senantiasa terbuka kepada publik, bukan hanya karena tuntutan keterbukaan itu, tapi memang itu bagian dari sebuah moral obligation atau tanggung jawab moral, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu berorientasi pada kebaikan publik. Pemasyarakatan tidak hidup dalam ruang vakum. Ia selalu berada dalam hubungan dialog timbal balik dengan realitas. Berpegang rencana dan target kerja yang ditetapkan, telah dilaksanakan identifikasi sarana hunian lapas, rutan dan cabang rutan sesuai dengan standar hunian dan keamanan di 70 UPT. 52 unit diantaranya telah memenuhi standar. Pekerjaan rumah cukup berat bagi pemasyarakatan untuk meneruskan proses identifikasi terhadap UPT yang mencapai 430 unit. Tidak henti di situ, menu wajib bidang keamanan dan ketertiban adalah menjadikan UPT pemasyarakatan aman dan tertib, terbukti dengan petugas Kamtib Lapas atau Rutan yang berhasil menggagalkan 145 kasus upaya penyelundupan narkotika ke dalam UPT. Setelah mendapatkan pengakuan internasional bahwa penanggulangan HIV/AIDS di UPT Pemasyarakatan Indonesia adalah terbaik se-Asia, tidak lantas mengabaikan upaya optimalisasi pelayanan kesehatan komprehensif melalui pemenuhan sarana kesehatan hingga peningkatan kapasitas petugas untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan.
Tercatat sebanyak 47.737 warga binaan mendapatkan layanan preventif melalui komunikasi informasi dan edukasi, serta 135.267 mendapatkan layanan pengobatan yang akhirnya berimplikasi pada penurunan angka kematian sebesar 16%, yakni dari 588 kasus di tahun 2011 menjadi 506 kasus di tahun 2012. Ada waktunya masyarakat tahu apa itu rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. 2012 menjadi tahun bagi Rubasan menjaga netralitas dan mengeliminasi duplikasi fungsi dalam rangka memberikan kepastian hukum, menunjukkan keteraturan yang dibangun dengan sistem klasifikasi sebanyak 803.273 basan-baran berdasarkan tingkat pemeriksaan, belum termasuk 478 barang tak bertuan. Hal ini dimantapkan dengan pedoman identifikasi dan penerimaan basan-baran serta standar operasional prosedur pengawasannya. Bermula dengan penyediaan layanan registrasi secara tepat waktu dan akuntabel, dapat diketahui besaran kelebihan hunian tahun 2012 hampir mencapai 50%, yakni total narapidana atau tahanan yang berjumlah 150.769 orang dengan kapasitas hunian sebanyak 102.745 orang. Upaya penambahan daya tampung juga diimbangi dengan 33.251 narapidana yang mendapatkan program reintegrasi PM, CB, asimilasi, dan CMK, serta 114.657 narapidana yang mendapatkan remisi umum dan khusus. Tak hanya angka-angka tersebut yang dikalkulasi dengan perhitungan laba rugi, di tahun 2012 hasil karya warga binaan pemasyarakatan hadir dalam ruang bernama Kreasi dan Bernilai Ekonomis melalui Napicraft, bertempat di East Building, Mega Kuningan. Membangun manusia mandiri bagi WBP melalui Bengkel Kerja Bangkit guna mendukung ekonomi kreatif Indonesia benar-benar sebuah terobosan positif. Karena gilirannya masyarakat tahu bahwa ada ratusan karya narapidana bernilai jual yang tampil dalam produk makanan, kain batik, bulu mata palsu, hingga produk mebel bahkan bola kaki yang sudah dipasarkan hingga wilayah Eropa. Selama ini yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan itu pada umumnya lebih banyak kepada pelatihan-pelatihan untuk supaya warga binaan itu mandiri. Namun sekarang lebih berorientasi kepada penggerak kerja tersebut adalah supaya ada profit, supaya ada keuntungannya, sehingga ada keuntungan baik kepada warga binaan itu sendiri maupun kepada negara. Spanduk besar anti korupsi, bebas pungli, lapas tanpa pungli, menerima dan memberi sama-sama dipidana, dan sebangsanya bisa jadi omong kosong. Namun pemasyarakatan tahu teknologi jalan keluarnya. Dengan optimalisasi penggunaan dan pengelolaan sistem database pemasyarakatan, kini mencakup di hampir 117 UPT pemasyarakatan untuk pemenuhan data yang senantiasa up to date dan terintegrasi dengan sistem pemasyarakatan. Hal ini juga mendukung akuntabilitas dalam layanan kunjungan, informasi, dan pengaduan. Untuk melengkapi upaya penyediaan data yang terintegrasi, penyempurnaan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga dan kemitraan dengan media menjadi agenda berikutnya. Patut diakui, media dan jurnalis mampu membangun banyak momentum untuk keluar dari fenomena pemasyarakatan yang masih identik dengan kepenjaraan di masyarakat.
pencapaian dan tantangan tahun 2012 menjadi pembelajaran bagi Korps Pemasyarakatan untuk senantiasa menjadi insan yang tangguh dalam melaksanakan tugas. Hal itu disempurnakan dengan upaya penyatuan tekad dan komitmen dalam meningkatkan semangat serta integritas moral dan profesionalisme petugas pemasyarakatan melalui pencanangan Getting to Zero Halinar, handphone, pungli, dan narkoba di UPT Pemasyarakatan. Sebuah tekad penyempurnaan yang cerdas sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Karena masyarakat kian cerdas dalam melihat persoalan, pun bisa membedakan mana akal sehat dan mana yang akal-akalan. Pada posisi ini, pemasyarakatan optimis mampu menangkap dinamika berkejaran dengan waktu. Ini kan pertama menyusun rencana aksi di tahun 2013 berkaitan dengan permasalahan yang kita temukan. Dua, menyusun rencana aksi di tahun 2014. Dan yang ketiga adalah menyusun program unggulan pemasyarakatan tahun 2013 ini. Kita ingin menyempurnakan atau ingin melayani atau membuktikan kepada masyarakat harapan masyarakat yang selama ini menjadi keinginannya, tentunya itu merupakan skala prioritas. Saya juga berharap dari petugas-petugas kita yang jauh dari Jakarta, yang jauh di sana, mampu untuk berprestasi, sehingga kita juga bangga kalau misalkan petugas kita mempunyai satu komitmen yang bagus terhadap masyarakat. Karena yang jelas, tantangan pemasyarakatan di 2013 itu lebih besar daripada di 2012. Kita memang tidak bisa defense, tidak bisa bertahan ya dengan berbagai serangan atau kritikan dari masyarakat. Tetapi kita harus mencoba terbuka, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh pesimis dengan berbagai kritikan tersebut, tapi kita harus optimis sepanjang nawaitu kita baik. Yang penting tidak perlu kita berbicara bahwa kita tidak seperti itu, kita tidak seperti ini. Bekerja saja dengan sebaik-baiknya. Semua kritikan yang ada yang dituduhkan kepada kita semua, jawab saja dengan kerja yang baik. Pemasyarakatan itu walau bagaimanapun adalah sebuah misteri. Sebagai sebuah misteri, publik itu selalu ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi dalam pemasyarakatan. Ketika Anda mengatakan penjara atau Anda mengatakan bui, nilai misterinya itu sangat besar. Nah, kalau Anda bisa mengatakan bahwa di dalam pemasyarakatan itu ada kehidupan yang sangat baik, jika Anda bisa mengkomunikasikan kepada publik di dalam pemasyarakatan itu ada sistem pembinaan yang bisa mengubah orang dari yang sesat jalan menuju ke arah jalan yang lebih baik. Jika Anda bisa mengatakan bahwa di dalam sel-sel pemasyarakatan dan ruang tahanan itu ada upaya-upaya membuat narapidana menjadi lebih produktif secara ekonomi maupun secara sosial, menurut saya misteri itu akan terbuka dan publik akan mengetahui dan akan mengubah mindsetnya soal pemasyarakatan yang misteri itu tadi menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kepada semua teman-teman pemasyarakatan, kita tetap harus optimis bahwa kita ini sudah bekerja dengan baik, sudah berusaha, bahwa kemudian hasilnya belum maksimal itu karena berbagai faktor. Oleh karena itu saya minta semuanya tetap semangat.